Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Nah, seperti biasa, mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasanya teman-teman semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan, kita terlebih dulu membaca ayat-ayat Quran yang utama yang membahas tentang fikih mawaris, yaitu An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12 dan An-Nisa 176. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai materi di pertemuan yang keempat ini, kita akan mereview terlebih dahulu materi pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang rukun dan syarat kewarisan. Masih ingat ya materi tentang syarat dan rukun kewarisan? Masih. Ya, untuk pertanyaan pertama, biar tidak lupa materi yang lalu ya, saya ingin tanya tentang rukun kewarisan. Coba Mbak Zahraul bisa jawab rukun kewarisan ada berapa, Mbak? Oke, baik Pak, saya izin menjawab. Rukun kewarisan sendiri ada 3. Yang pertama yakni muwaris atau pewaris, yang kedua yakni alwaris atau ahli waris, dan yang ketiga yakni almaurus atau harta benda yang akan dibagikan kepada ahli waris. Baik, terima kasih Mbak Zahraul telah memberikan jawaban yang benar, tepat, akurat, dan memuaskan. Terima kasih ya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya untuk menyegarkan memori kita lagi ya. Syarat-syarat dari kewarisan ada berapa? Tolong Mas Darul Inam. Izin menjawab syarat-syarat kewarisan Pak, itu ada 3 Pak. Yang pertama itu kematian pewaris, yang kedua hidupnya ahli waris, dan yang ketiga mengetahui kedudukan ahli waris secara rinci. Baik, terima kasih Mas Darul Inam atas jawabannya. Jadi jawaban dari Mbak Zahraul dan jawaban dari Mas Darul Inam tadi membantu kita untuk mengingat kembali materi pada pertemuan yang lalu. Nah, baik teman-teman semuanya, setelah pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang syarat rukun waris, sekarang kita bahas tentang sebab-sebab terjadinya kewarisan. Jadi kenapa antara 2 orang itu ada terjadi hubungan kewarisan? Kenapa yang ini harus atau berhak menerima warisan sedangkan yang lain kok enggak? Begitu juga kita akan membahas bahwa ternyata dari sekian orang yang semula masuk dalam daftar ahli waris itu dia bisa menjadi orang-orang yang gagal mendapatkan warisan atau tidak jadi atau batal mendapatkan warisan. Nah, itu yang disebut dengan mawani'ul irthi. Jadi pada hari ini kita akan membahas 2 hal. Yang pertama adalah asbabul irthi, yaitu sebab-sebab terjadinya kewarisan. Yang kedua adalah membahas tentang mawani'ul irthi atau pencegah atau pembatal atau penggugur hak waris. Gitu ya. Nah, apa saja sebab-sebab terjadinya kewarisan antara seseorang dengan yang lain? Yang pertama yaitu adalah kekerabatan, hubungan darah. Jadi Anda dengan orang tua, Anda dengan anak Anda, dengan saudara, itu kan hubungan darah. Nah, hubungan darah inilah menjadi sebab terjadinya kewarisan. Yang kedua yaitu pernikahan. Jadi misalkan tadi ada Mas Darul Inam dengan Mbak Zahraul, ini semula orang lain. Kalau salah satunya meninggal ya salah satunya ini tidak ada hak waris. Karena bukan siapa-siapa. Tapi kalau suatu saat ternyata Mas Darul Inam menikah dengan Mbak Zahraul, lalu kemudian Mbak Zahraul atau Mas Darul Inam ini meninggal, maka salah satunya akan menerima hak waris dari pasangannya yang meninggal dunia itu. Nah, kemudian yang ketiga, sebab terjadinya warisan yaitu adalah al-wala,
atau perwalian yang dihasilkan, ditimbulkan karena memerdekakan budak. Nah, zaman sekarang sudah nggak ada budak nih, jadi tidak perlu kita bahas lebih jauh. Kemudian untuk mawani'ul irthi atau pencegah atau penggugur hak waris itu apa? Yaitu suatu kondisi, satu sifat, sebuah status yang melekat pada seseorang yang mengakibatkan orang itu semula punya hak waris, lalu kemudian dia kehilangan hak warisnya. Itu namanya mawani'ul irthi, pencegah atau penggugur hak waris. Nah, penggugur hak waris ini ada 3. Yang pertama yaitu perbedaan agama, yang kedua yaitu pembunuhan, yang ketiga adalah status sebagai budak. Nah, status yang sebagai budak tidak kita bahas lagi ya, karena sekarang sudah tidak ada budak. Sehingga sekarang mawani'ul irthi itu tinggal 2 saja, yaitu pembunuhan dan perbedaan agama. Artinya, kalau ada seorang ayah meninggal dunia, dia beragama Islam, lalu anaknya, dia punya 5 anak, semuanya muslim kecuali 1, ada 1 anak yang beragama non-muslim, maka ketika si ayah ini meninggal, yang berhak menerima waris hanya 4 orang anaknya saja. Yang 1 tidak berhak karena dia beda agama. Nah, kemudian sebab kedua yang menggugurkan hak waris, jadi penggugur atau pembatal, pencegah hak waris yang kedua yaitu pembunuhan. Ada seseorang nih, pengusaha kaya, punya harta banyak, punya anak 5, meninggal dunia. Selidik punya selidik, diselidiki oleh polisi, dicek ternyata berdasar rekaman CCTV, berdasarkan olah TKP dan jejak sidik jari, ternyata pelaku pembunuhan orang ini adalah salah satu anaknya sendiri. Maka bagaimana? Maka dalam kasus ini, anak-anak yang berhak mendapat warisan dari 5 orang itu hanya 4 anak saja. Sementara satu anak yang tadi menjadi pelaku pembunuhan, dia tidak berhak untuk menerima warisan. Ya, baik. Dari yang saya sampaikan ini tadi, apakah ada yang bertanya? Silakan yang mau bertanya angkat tangan ya. Izin bertanya Bapak, salah satu penyebab terjadinya waris adalah ikatan pernikahan. Kemudian bagaimana jika sepasang suami istri ini bercerai? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Jat Maulah. Jadi bagaimana kalau suami istri itu bercerai? Apakah tetap ada hak waris di antara mereka berdua? Jadi begini, kalau suami istri itu bercerai, lalu si istri masih berada dalam masa iddah, ya 3 bulan misalkan atau 3 kali suci begitu, maka kemudian jika si suami yang menceraikannya ini meninggal dunia, maka si istri tetap berhak mendapatkan warisan. Tapi apabila si suami ini, mantan suami maksud saya, meninggal dunia setelah lewat masa iddah, maka si istri sudah tidak berhak mendapatkan harta warisan. Jadi patokannya itu, kalau sudah cerai, apakah masih masa iddah atau enggak, itu aja patokannya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya Pak, bagaimana nasib anak yang jika orang tuanya cerai kemudian dia ikut ibunya? Lalu jika ayahnya meninggal, apakah warisnya bisa didapatkan anaknya? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Miftahul Jannah. Jadi kalau ada suami istri cerai nih, nah padahal anaknya pada saat mereka cerai itu masih kecil-kecil, sehingga si anak-anak itu ikut ibunya atau ikut istri yang diceraikan. Setelah mereka dewasa, kemudian si suami yang menceraikan atau ayahnya anak-anak itu tadi meninggal dunia. Nah, apakah si anak-anak itu tadi tetap dapat warisan? Nah, jawabannya adalah tetap. Karena perceraian itu hanya mengakhiri hubungan antara suami dan istri, tidak mengakhiri hubungan antara ayah dengan anaknya. Jadi walaupun si anak ini diasuh oleh si ibu, ketika ibunya cerai dengan si ayahnya, tetap saja ketika si ayah meninggal atau ibu meninggal, si anak tetap berhak menerima warisan. Jadi bisa difahami Mbak Miftah ya? Baiklah Pak, saya izin bertanya mengenai apabila seorang ayah meninggal dan dia memiliki seorang anak yang beragama Hindu, dan 1 hari setelah bapaknya meninggal, anaknya kembali masuk Islam. Bagaimana terkait harta warisan tersebut? Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Hanifia. Jadi bagaimana ini kalau ada seorang anak, ketika si ayahnya itu meninggal, dia statusnya non-muslim. Ya. Apakah dia mendapatkan hak waris? Jelas tidak. Bagaimana kalau sehari, jangankan 1 hari setelahnya, 1 jam atau 1 menit setelah si ayah meninggal, lalu dia masuk Islam lagi, dia tetap sudah kehilangan hak warisnya. Loh kenapa begitu? Yang jadi patokan adalah pada saat meninggalnya pewaris.
Jadi ketika pewaris meninggal, kok si anak ini tadi statusnya atau ahli waris statusnya adalah non-muslim, berarti dia kehilangan hak warisnya. Tapi dia masuk Islam lagi Pak, tidak bisa, tidak ada gunanya. Hak warisnya sudah gugur karena pada saat si pewaris meninggal, ahli waris ini berstatus non-muslim. Bisa dipahami Mbak Hanifia ya? Ya baik, sebelum kita tutup pertemuan ini, seperti biasa saya akan meminta Anda semua untuk membuat ringkasan materi. Namun sebelum kita meringkas materi, tulis seperti biasa, saya mau tanya dulu nih. Tadi kita sudah bahas tentang sebab-sebab kewarisan serta penggugur atau pencegah hak waris. Oke. Sebab-sebab terjadinya kewarisan ada berapa? Ada 3. Terima kasih. Kemudian penggugur atau pencegah hak waris ada berapa? Ada 3. Ya, terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya. Selanjutnya, silahkan buka buku tulis Anda, bikin ringkasan, buatlah ringkasan materi yang tadi, tulis di buku masing-masing, nanti dikumpulkan di ketua kelas untuk saya review. Pembelajaran pada hari ini, terakhir tadi sudah meringkas semuanya dan sudah dikumpulkan di ketua kelas. Saatnya kita untuk mengakhiri pertemuan perkuliahan pada hari ini gitu ya. Semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan bersama hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Saya tentu ada kekurangan dari awal pertemuan sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.